dengan lancar dan kita itu nyambung gitu loh apa yang disampaikan sama dosennya gitu ya. Nah, seharusnya kalian tentunya bersyukur saat ini dunia ibarat dalam genggaman kalian melalui gadget ya. Kalau misalnya mau mencari informasi tentang suatu hal, apalagi yang misalnya tentang yang mau kita bahas hari ini tentang jenis stasiun penyiaran, dan gampang banget tuh langsung googling gitu kan. Kira-kira apa aja ya yang akan dibahas dalam materi pada siang hari ini? Tentunya saat ini kalian bisa mencari informasi itu. Kalau kita dulu belum bisa, kita pasti akan pinjam ke buku-buku yang ada di sana. Jadi kami ya termasuk mahasiswa yang lumayan rajin dulu gitu ya. Jadi kalau mau update informasi harus ke perpustakaan, pinjam buku. Sekarang kan saya bisa jamin kalian pasti masih ada yang buku kartu perpustakaannya ada nggak yang sudah tertulis meminjam buku? Tunjuk tangan. Siapa mahasiswa yang kartu perpustakaannya sudah ada jejak meminjam buku dari perpustakaan? Ada nggak? Coba raise hand. Saya kasih apresiasi itu kalau ada mahasiswa zaman sekarang yang masih rajin ke perpustakaan. Coba, masih ada nggak? Coba raise hand. Oh, Dinda udah pernah pinjam buku. Oke, bagus itu. Ada lagi yang lain nggak? Ya, itu fasilitas dari kampus ya. Silakan dipergunakan. Banyak buku-buku baru dan banyak juga link-link jurnal yang itu memuat hasil-hasil riset ilmu komunikasi dan ilmu sosial yang up to date baik secara nasional maupun secara internasional yang bisa kalian nikmati. Karena perpustakaan kita itu berlangganan loh untuk mengakses jurnal internasional tersebut. Jadi rugi kalau misalnya tidak dipergunakan dan dimanfaatkan. Ya silakan kalian manfaatkan. Kalau di Soskom kemarin pasti sudah dikenalkan ya bagaimana cara mengunduh jurnal-jurnal penelitian dari Springer misalnya, kemudian dari Google, dari apalagi ya banyak penerbit-penerbit internasional lain yang perpustakaan kita berlangganan untuk mendapatkan akses jurnal-jurnal tersebut ya. Kalian kalau mau mendapatkan isu-isu yang update ya, carilah artikel penelitian yang sudah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional untuk menambah pengetahuan kalian seperti itu ya. Apalagi nih sebentar lagi penyiaran analog ya, kalian punya TV yang pakai antena itu sebentar lagi mau di switch off tuh, mau dimatikan karena kita sudah mau transformasi totally in digital broadcasting ya. Kita mau kita sudah mulai transformasi digital TV tapi belum total. Kalau nanti sudah total semuanya tertransformasi, maka TV analog sudah tidak ada lagi, antena sudah tidak pakai lagi. Seperti itu ya teman-temannya, maka kita harus terus mengupdate pengetahuan kita. Seperti itu. Nanti undang-undang penyiaran juga akan diupdate, seperti itu kan. Dan yang lain-lainnya. Tantangan ketika sudah terdigitalisasi televisi dan penyiaran di Indonesia, maka tantangan selanjutnya menjadi semakin kompleks. Kalau dulu saingan dari televisi ataupun radio itu hanya berkutat seputar di media konvensional seperti koran misalnya, majalah ataupun stasiun TV dan radio lainnya. Saat ini saingannya bertambah banyak ya, yaitu berasal dari internet, berasal dari media baru ya. Media baru, media digital itu yang terkoneksi sama internet. Seperti itu. Ditambah lagi ditambah lagi media habit ataupun kebiasaan menggunakan media orang Indonesia itu sudah mulai beralih gitu ya ke digital seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja ya. Di sini sudah hadir kelompok 3, silakan raise hand yang dari kelompok 3 siapa aja? Kelompok 2 apa 3 ya? 2 ya? Kelompok 2 kan? Sudah ada siapa aja? Coba saya cek ya. Yang sudah hadir ada Risa Yanti, kok ada nama saya di sini, Risa Yanti, Bagus Faisal, Adi Balut Naya, Bintang Satria Arya Wijaya, Zainul Anwar, Sahuda Artian Rizky Batara. Ini nggak ada namanya, dari kemarin saya ingatkan buat kasih nama biar gampang dipanggil, masih pakai NIM-nya. Siapa yang pakai NIM 211 ini? Ajeng, Bu. Ajeng pakai dong namanya bagus. Kenapa dikasih angka-angka? Mau diganti. Lalu ada Isti Anura Hadistani. Ada 8 mahasiswa yang akan mengawal diskusi pada siang hari ini tentang jenis program siaran. Ya, halo Mas Setio, tahu aja sama yang bening-bening nih Mas Setio nih.
Saya juga mau presentasi. Presentasi sama siapa Adiba? Iya. Maksudnya sama kalau bening-bening itu deketi sama Adiba. Oh jelas, mereka teman semua. Lihat dong, ini dosen paling muda nih. Nah, iya. Halo, assalamualaikum. Hai. Tahu aja tuh Om Setio ya, yang cantik-cantik. Assalamualaikum. Oke, nanti kalau ada pertanyaan teman-teman ya, silakan nanti dilayangkan juga sama Pak Setiono ya. Pak Setiono katanya mau presentasi juga nanti. Siap. Oke, teman-teman semuanya, tidak terlalu lama kita intronya ya, langsung saja kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Silakan ya. Ya silakan kakak-kakak. Dadah mana? Baba, dadah. Kiss bye. Silakan kelompok 2. Jangan lupa di-share PPT sama makalahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami dengan judul program siaran televisi dan radio. Di sini saya sebagai moderator dan Isti Anura, Ajeng Sekar, Risayanti, Muhammad Turfi, Zainul Anwar, Sahuda, Bagus, dan Bintang sebagai presentator. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Ajeng Sekar. Kepada Ajeng, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Naya. Latar belakang. Apa itu program siaran? Program siaran atau perencanaan siaran merupakan pengaturan penayangan program di stasiun televisi atau radio yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran broadcast. Sedangkan kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau transmisi di darat, di laut, di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran broadcasting. Dan pihak programming mengatur jadwal penayangan satu program TV atau radio berdasarkan pemikiran kecenderungan menonton minat program tersebut. Secara umum, media massa disebut memiliki fungsi hiburan, pendidikan, dan informatif. Sekian, Naya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Huda, waktu dan tempat dipersilahkan. Program siaran menurut Morrison adalah acara atau rancangan acara siaran yang ditampilkan stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audien. Menurut IBIT, program siar dapat diartikan sebagai salah satu bagian atau segmen dari siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan.
sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan atau dapat juga dikatakan sebagai siaran keseluruhan. Satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran karena program siaran memerlukan berbagai elemen untuk ditayangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurfi. Kepada Nurfi dipersilakan. Silakan. Ayo, nunggu apa ini kok berhenti? Adiba? Sebentar Bu, tadi Nurfi keluar. Mungkin bisa dibantu ya, siapa tahu dia kehilangan sinyal, nggak ada sinyal lagi. Digantikan teman saya Bu Ratu. Program siaran televisi secara umum, program siaran televisi dibagi menjadi entertainment dan program informasi atau bisa juga disebut berita. A. Program informasi. Program informasi memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa penonton terhadap suatu hal. Program ini terbagi menjadi hard news, berita keras, feature, entertainment, soft news atau berita lunak, dokumenter, dan talk show. Yang pertama, hard news, berita keras adalah informasi penting dan menarik yang harus segera ditayangkan agar bisa diketahui oleh audiens atau khalayak ramai. Yang kedua, straight news, berita langsung, adalah berita yang singkat dan hanya menyajikan informasi yang paling penting saja, yang mencakup 5W1H terhadap suatu peristiwa yang akan disiarkan. Yang ketiga, feature, berita ringan namun menarik, adalah berita yang tidak terikat oleh waktu. Feature mengangkat hal-hal yang dianggap menarik, bermanfaat, serta mendatangkan rasa simpati dan perlu diketahui oleh audiens. Yang keempat, entertainment, informasi dan hiburan, adalah program informasi yang menyajikan berita tentang kehidupan orang-orang terkenal, seperti artis, dan lain-lainnya, yang bekerja pada industri hiburan. Yang kelima, soft news, yaitu berita lunak, adalah informasi yang penting dan juga menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak harus segera ditayangkan. Soft news memiliki programnya sendiri di luar program berita. Sekian, Maya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bagus. Kepada Bagus dipersilakan. Current Affair adalah program yang menyajikan informasi terkait berita penting yang sebelumnya muncul dan dilihat secara mendalam dan lengkap. Magazine adalah program yang menyajikan informasi ringan tetapi dibahas secara mendalam.
Magazin itu hampir mirip dengan vektor tetapi dengan durasi yang lebih panjang. Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran atau pendidikan yang disajikan dengan tampilan yang menarik. Talkshow adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik atau peristiwa tertentu dan akan dipandu oleh pembawa acara, presenter. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada Risa. Kepada Risa dipersilakan. Maaf Risa, bisa on mic dulu. Baik, mohon maaf sebelumnya. Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audiens dalam bentuk lagu, cerita, permainan, musik, dan pertunjukan. Program ini terbagi menjadi drama dan non-drama. Non-drama adalah program yang diproduksi dan diciptakan dengan imajinasi kreatif dan sesuai realitas kehidupan sehari-hari tanpa harus menjadi dunia khayalan. Contoh dari non-drama adalah musik video, live musik, kuis, game show, pantomim, sulap atau fashion show, dan demo masak. Sedangkan drama adalah acara televisi yang menyajikan tentang kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang yang diperankan oleh pemain atau artis yang melibatkan konflik dan emosi. Contoh dari drama adalah sinetron, film, dan kartun. Saya kembalikan kepada Naya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. 2. Program siaran. Radio merupakan media komunikasi massa yang dapat menjangkau masyarakat luas namun terbatas. Radio memiliki sifat unik karena radio menyajikan produksinya secara audio saja. Tidak seperti media cetak yang membutuhkan kemampuan membaca, radio dapat dinikmati oleh semua kalangan termasuk kalangan buta huruf. Radio memiliki perkembangan yang sangat pesat. Tujuan program stasiun penyiaran radio komersial adalah untuk menyiarkan atau mengutarakan sesuatu yang bisa menarik perhatian pendengar, kemudian bisa dijual kepada para pengiklan. Saya kembalikan ke Naya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Isti. Waktu dan tempat dipersilakan. Tiga format siaran utama yang populer di dunia. Yang pertama itu format musik. Merupakan format yang paling umum digunakan, terutama oleh stasiun radio komersial. Musik yang sesuai dengan segmentasi dapat diberikan pengaruh all news dan talk news. All news terdiri atas berbagai berita baik lokal, nasional, maupun internasional dengan segmentasi audiens 25-54 tahun tingkat pendidikan yang baik. Talk news merupakan program perbincangan atau wawancara.
Program ini biasanya dipandu oleh satu orang host dengan menghadirkan satu atau lebih dari narasumber untuk membahas. Talk News merupakan program perbincangan atau wawancara topik yang telah dipersiapkan. Lanjut. Tiga, format khusus. Format khusus diperuntukkan khusus untuk pendengar berdasarkan etnis dan agama, misalnya acara siraman rohani. Menurut aspek karakteristiknya, program siaran radio dibedakan menjadi siaran karya artistik dan siaran karya jurnalistik. Siaran karya artistik bersumber dari ide atau gagasan kreatif yang mengutamakan keindahan dengan tujuan menghargai seseorang. Program musik, drama, kuis, dongeng, infotainment termasuk dalam kategori siaran ini. Yang kedua itu siaran karya jurnalistik. Siaran karya jurnalistik bersumber dari permasalahan yang hangat yang mengutamakan aktualitas dan bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu pendengar.